Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsna Rauda. Saya dari Prodi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan NPM 205520111034. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kepemimpinan dengan salah satu syarat mata kuliah Personal Development. Apa sih itu kira-kira kepemimpinan itu? Ada yang pada tahu nggak sih kalau pemimpin dan kepemimpinan itu apa? Nah, mari kita bahas. Pemimpin adalah suatu seseorang atau individu yang dapat kita pilih atau kita lantik. Dan itu tidak bisa siapapun. Harus orang yang dipilih dan kinerjanya yang bagus. Nah, kalau semisal kepemimpinan itu adalah suatu peran yang dapat diperoleh oleh siapapun saja tanpa terlepas dari pangkatnya, jabatannya, atau situasi mereka dalam hierarki organisasi. Artinya, pemimpin mungkin bisa dilantik atau dipilih sama kita sendiri. Tapi, jiwa kepemimpinan itu tidak akan bisa dilantik atau dipilih. Jadi, kepemimpinan itu adalah atribut yang dapat dikembangkan oleh seseorang atau individual dalam diri kita sendiri gitu. Melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan pribadi. Seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi akan diakui sebagai seorang pemimpin di antara kelompoknya. Jadi kalau emang udah ada jiwanya nih, udah ada jiwa-jiwa yang melekat sebagai pemimpin, dia bisa mengatur teman-teman kelompoknya, dia bisa mengatur strategi, atau dia bisa memberi usul-usulan dan masukan agar kelompoknya tetap semangat, terus bisa mengambil arahan yang tepat dan benar gitu kan. Di sini itu ada beberapa tujuan untuk kepemimpinan itu. Yang pertama itu untuk menginspirasi dan mengarahkan. Yang kedua itu ada menghadapi perubahan. Yang ketiga ada pengembangan tim. Yang keempat meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misal kita arahin nih ke sesuatu yang sekarang lagi hangat-hangatnya nih, kayak tentang kita pilih calon presiden dan wakil presiden. Nah, di sini pun ada bagian-bagiannya tentang sikap gaya kepemimpinan itu gitu kan. Kayak ada gaya pemimpin yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang transformasialino, ada yang terakhir itu ada transformasional. Maaf salah. Nah, untuk yang ketiganya ini kita tuh harus milih-milih nih. Pemimpin yang baik dan benar itu ialah yang bisa otoriter, demokratis, dan transformasional. Ya ada ketiganya. Jadi kita milih pemimpin itu nggak boleh yang otoriter. Nanti kita kalau misal milih pemimpin otoriter di suatu negara, pasti negara itu akan hancur. Karena apa? Kita milih pemimpin yang pingin dirinya sendiri, yang mengutamakan dirinya sendiri, bukan mengutamakan masyarakat, bukan mengutamakan yang lainnya. Dan kalau kita yang terlalu demokratis nih ya, nanti yang ada pemimpin itu tidak bisa punya konsisten gitu. Jadi si suatu pemimpin itu tidak ada konsistensinya, terus nggak ada kayak apa ya, kalau kurang otoriter tuh terlalu demokratis tuh kayak terlalu iyain aja gitu segimana rakyatnya. Tapi kan pemimpin pun harus punya prinsip dan punya target dia sendiri gitu. Jadi nggak perlu ikutin masyarakat terus-terusan, tapi kan dia pun berhak punya keputusan yang baik dan benar menurut dirinya sendiri gitu kan, kalau seorang pemimpin itu. Nah, yang ketiga ini transformasional. Aku nggak tahu deh itu apa ya, jarang terdengar, karena yang sering terdengar itu yang dua ini, antara demokratis dan otoriter. Dan kalau transformasional,
suatu pemimpin yang memotivasi dan apa ya, dan meningkatkan semangat kita untuk bekerja, untuk suatu pekerjaan menyelesaikannya dengan cepat. Jadi berfokus pada motivasi saja gitu. Jadi nggak ngebantuin, nggak kasih masukan, dan kita harus memiliki pemimpin yang punya tiga ini, bisa otoriter, bisa demokratis, dan transformasional. Jadi kita mau kasih masukan ke beliau, nerima nerima masukan kita, terus kita dianggap baik-baik saja gitu, itu tidak apa-apa. Jadi kita itu perlu memilih pemimpin itu untuk negara ini yang mempunyai tiga ini. Jadi kita bisa enak lah nanti kalau pemimpinnya bisa demokratis, otoriter, jadi nggak terlalu posesif, nggak terlalu dikekang banget, nggak dibolehin banget nih untuk bergagasan, terus berpendapat sesuka hati kita dibolehin gitu kan. Itu lebih nyaman karena emang di Indonesia sendiri yang dibutuhkan itu yang bisa mendengarkan orang-orang kecil seperti kita, karena kebanyakan yang mereka dengar itu orang-orang yang emang sudah terkenal, yang banyak banget orang-orang yang mereka kenal lah, daripada orang-orang kecil seperti yang sedang kita butuhkan, seperti buruh pabrik, terus UMKM yang emang kecil, terus orang-orang kecil lainnya. Dan itu berpacu, bisa memacu juga untuk berdemo. Jadi nanti yang disalahinnya lagi kita sebagai mahasiswa itu tuh sebenarnya tuh bukan demo asal-asalan terus ngerusak apa ya, ngerusak fasilitas negara, enggak. Tapi kita itu demo untuk ngasih pendapat atau gagasan yang kita punya, agar kita pun dinilai gitu. Oh berarti emang mahasiswa tuh emang ngebela rakyat ya. Jadi kalau emang harus ada apa ya, harus ada yang berani lah gitu tak, masyarakat berpikirnya mahasiswa itu berani. Dan kenapa kebanyakan demo itu malah kita yang demo tapi kita jadi yang bakal kena imbasnya, padahal kan kita cuma menyuarakan suara kita, menyuarakan pendapat kita, agar pemimpin yang akan datang selanjutnya bisa mendengarkan pendapat kita, gagasan kita. Jadi kita pun tidak akan demo untuk sesuatu hal yang tidak penting dan tidak akan merugikan masyarakat lainnya dan lingkungan sekitar. Terima kasih, mohon maaf bila salah-salah kata atau semisal penyampaian saya kurang maksimal atau penyampaian saya mungkin kurang sopan, baik itu mengekspresikan apa yang saya alami atau apapun itu. Mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.